Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, semuanya tetap semangat dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Kita bersyukur atas hari baru, atas kehidupan baru, dan mari kita memulai aktivitas kita dengan bersandar dan berserah kepada kasih dan tuntunan Tuhan. Pagi ini, sapaan firman saya ambilkan dari salah satu bacaan leksionari dari kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan ayat natsnya ayat 14 yang demikian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Demikian firman Tuhan, dan mari kita berdoa sebelum kita merenungkannya. Bersyukur Tuhan untuk hari baru, untuk kehidupan baru yang masih Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur juga untuk setiap kekuatan, kesehatan, damai dan sukacita yang kami rasakan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami di hari ini, dan kami akan terus menyandarkan hidup kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi kami, memampukan kami untuk mengerti apa menjadi kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, membaca kesaksian Alkitab tentang Bapak Abraham dan perjalanan kehidupannya, sungguh kita diajak untuk belajar tentang beriman, tentang percaya kepada Tuhan. Sehingga memang tidak salah kalau Bapak Abraham diberi julukan Bapak orang beriman, karena itulah yang terjadi dalam kehidupannya bersama dengan keluarga. Ketika awal Tuhan memanggil Abraham, Tuhan juga memberikan janji akan keturunan yang dikatakan akan banyak, bagikan bintang di langit, bagikan pasir di laut. Tetapi sampai usia Abraham dan Sarah sudah lanjut, sudah sepuh, sudah adiuswa, belum terlihat tanda-tanda Sarah akan mengandung dan punya anak. Secara manusia, kesempatan itu sudah tidak mungkin karena usia yang lanjut. Dikatakan dalam bacaan kita sudah mati haid. Secara medis tidak mungkin Sarah akan bisa hamil, bisa mengandung. Itu secara manusia. Hitung-hitungan manusia, janji Tuhan tidak akan mungkin bisa terwujud. Tetapi Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, bacaan kita terutama ayat nas tadi menyatakan kembali bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Ia punya kehendak, Tuhan punya kehendak, Tuhan mewujudkannya, pasti akan terwujud. Meskipun di mata manusia, dalam hitungan manusia, akal pikiran manusia, itu tidak mungkin terjadi. Ibu Sarah pun ketika mendengar janji itu, reaksinya dia tertawa meskipun dalam hati, karena menganggap itu mustahil. Tetapi ternyata sekali lagi, ketika Tuhan sudah bersabda, Tuhan sudah berjanji, maka janji itu pasti akan terjadi, itu akan terwujud. Dan inilah yang menjadi pelajaran kita bersama saat ini. Ketika kita menghadapi kenyataan kehidupan, banyak hal, banyak situasi yang membuat kita merasa bahwa sesuatu itu mustahil terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pengharapan kita, permohonan kita kepada Allah, seolah-olah tidak akan mungkin terwujud. Itu semua membuat kita menjadi patah semangat.
akal pikiran manusia, hitungan secara manusia sering menganggap bahwa sesuatu itu tidak mungkin, dan itu membuat kita menjadi tidak percaya kepada janji Tuhan. Tapi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan hari ini melalui kisah Bapak Abraham, kita kembali diingatkan bahwa bagi Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil. Mari kita percaya bahwa Dia sanggup melakukan yang terbaik untuk kita. Mari kita terus meyakini bahwa Dia punya rancangan, dan rancangan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang Dia kasih. Kita pegang terus janji Tuhan ini. Kita terus membangun dan memiliki pengharapan kepada Dia. Karena akan tiba saatnya janji Tuhan itu akan terwujud. Kasih dan pertolongan Tuhan terus nyata dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang yang percaya dan beriman pada setiap kata yang telah Tuhan nyatakan. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Terus semangat dan berpegang serta percaya pada janji-janji dan sabda Tuhan. Amin.